mempresentasikan hasil best practice untuk lokasi di SMA Negeri 1 Lewiliang. Bentuk pendidikannya sekolah menengah atas. Tujuannya ingin dicapai untuk aksi pertama itu penerapan model PBL menggunakan berbantu mobile learning untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi mengidentifikasi informasi tes editorial. Dan yang kedua, penerapan model PJBL untuk untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada menulis artikel. Penulisnya saya, Yani Nurul Hikmah, tanggal 21 Januari 2023. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, tentunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan bangsa Indonesia salah satunya bergantung pada kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, yang tolak ukurnya adalah pencapaian atau tercapainya tujuan pembelajaran nasional Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pun senantiasa memantau perkembangan zaman sehingga terus berupaya melakukan inovasi-inovasi pada kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga saat ini Indonesia sudah mengalami inovasi-inovasi kurikulum dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan saat ini. Inovasi-inovasi pada kurikulum bertujuan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia dan bangsa Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia sehingga dapat bersaing secara global. Sebagai seorang guru di suatu sekolah di negara ini, penulis merasa mengemban amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terutama terkait bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sekolah tempat penulis bekerja sekaligus mengabdi kepada negara tercinta ini, penulis berhadapan langsung dengan para penulis bangsa, yaitu peserta didik, dan sebagai guru sekaligus warga negara, penulis berkewajiban merencanakan dan melakukan berbagai strategi untuk mendukung agar tujuan negara dapat tercapai. Pada bulan Oktober 2022, penulis terpanggil menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di PPK Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Penulis sangat antusias dan penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di luar sana sangat banyak orang yang menunggu untuk mendapatkan kesempatan ini. Maka kesempatan ini tidak perlu disia-siakan. Berbagai ilmu dan pengalaman telah penulis dapatkan dari kegiatan ini, dan salah satu ilmu yang akan penulis bagikan dalam teks praktik baik atau best practice ini adalah tentang praktik penulis dalam menyelesaikan masalah di kelas penulis. Kegiatan ini bermula dari tugas awal PPG dalam jabatan 2022, salah satunya yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di kelas penulis sendiri. Selanjutnya disajikan jenis masalah berupa masalah pedagogik, literasi, numerasi, masalah kesulitan belajar peserta didik, masalah pemanfaatan model pembelajaran inovatif, dan masalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian penulis melakukan refleksi mengenai apa yang harus penulis lakukan. Tidak mungkin semua masalah bisa penulis selesaikan secara bersamaan, namun mungkin bisa diselesaikan satu persatu. Akhirnya penulis harus mengelompokkan mana masalah yang sekiranya memungkinkan untuk segera diselesaikan, dan masalah yang memiliki urgensi yang tinggi yang sekiranya bisa penulis selesaikan pada kegiatan PPG ini. Nah, latar belakang dari praktik pembelajaran ini yaitu guru belum optimal dalam merancang perangkat pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran inovatif pada materi menulis teks editorial dan artikel. Selanjutnya, guru belum maksimal menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis teks editorial dan artikel. Dan terakhir, peserta didik belum optimal untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menulis teks editorial dan artikel. Kenapa? Karena dalam kemampuan menulis tentunya peserta didik harus dimampukan untuk bisa berpikir kritis, karena tahapan-tahapan untuk sampai pada menulis perlu perlu tahapan yang berkesinambungan, baik dari menganalisis terlebih dahulu, kemudian baru dia mencari, baru bisa dia menulis begitu. Kemudian, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena praktik ini penting penulis bagikan dengan harapan semoga bisa bermanfaat untuk para pembaca praktik baik. Selanjutnya, selain itu diharapkan praktik ini bisa bermanfaat untuk pertama, guru dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik. Dan untuk peserta didik bisa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks editorial dan artikel.
Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini yaitu adapun peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini adalah sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 2022 yang mempunyai masalah rendahnya kemampuan menulis teks editorial dan artikel serta menyelesaikannya dengan cara melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik. Tantangan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk tantangan ini tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan menulis teks editorial dan artikel menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik antara lain. Pertama, guru harus mempelajari model, metode, strategi, juga media yang cocok dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik untuk diterapkan dalam pembelajarannya di kelas, sehingga guru memiliki wawasan yang cukup untuk menentukan alternatif model, metode, strategi, ataupun media yang akan digunakan. Selanjutnya, guru harus paham sintaks model pembelajaran baik PBL dan PJBL, dan bagaimana pendekatan saintifik itu bisa diterapkan. Selanjutnya, guru harus menyusun rencana pembelajaran atau RPP, baik PJBL dan PBL dengan pendekatan saintifik. Guru harus menyiapkan rencana evaluasi, guru harus menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran berupa slide PowerPoint, selanjutnya guru harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, guru harus menyesuaikan atau menguasai dengan menggunakan TPEC ya, teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge atau pengetahuan. Selanjutnya, guru harus bisa mengelola kelas agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan guru harus bisa mengatur waktu agar setiap langkah dalam pembelajaran sesuai dengan rancangan RPP yang sudah dibuat. Ini khusus untuk aksi 1, pertama menentukan kelas yang dipakai karena bertepatan dengan kelas meeting sehingga guru menggunakan lab MIPA sebagai ruangan kelas. Selanjutnya tantangan yang lain, pengaturan suara atau mikrofon yang berdengung sehingga tidak fokus terdengar di Gimits. Selanjutnya, peserta didik di pertemuan kedua tidak bisa seluruhnya mengikuti pembelajaran di kelas karena peserta didik sedang mengikuti pembelajaran atau kegiatan remedial atau kelas meeting. Nah, untuk aksi 2, tantangannya yaitu sama dengan pengaturan mikrofon yang kurang baik sehingga agak berdengung saat pelaksanaan PPL di Gimits, suara terputus-putus saat Gimits, dan suara terdengar kecil. Dan waktu presentasi terbatas sehingga peserta didik masih belum maksimal untuk mengevaluasi hasil presentasi setiap kelompoknya. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan aksi 1 dan 2, ya terkait dengan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, eksplorasi penentu solusi, sampai dengan pelaksanaan aksi yang pertama rekan sejawat atau guru, kepala sekolah, pengawas, pakar, pendidikan, dosen, PPG Daljab, guru pamong, rekan-rekan sesama mahasiswa PPG, peneliti yang artikelnya dijadikan rujukan atau kajian literatur, dan peserta didik kelas 12 MIPA 1. Dan langkah-langkah strategi atau siapa saja yang terlibat dalam sumber daya yang diperlukan. Yang pertama, untuk mempelajari model atau metode, strategi maupun media yang cocok dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Penulis melakukan eksplorasi dari kajian literatur, artikel jurnal terkait dengan hal-hal tersebut. Penulis melakukan wawancara ke berbagai pihak, dan selain itu penulis juga berdiskusi dengan teman sesama mahasiswa PPG, dosen pembimbing, dan guru pamong. Selanjutnya, untuk memahami sintaks model pembelajaran PBL atau PJBL, bagaimana pendekatan saintifik ya, dengan pendekatan saintifik, penulis juga melakukan eksplorasi dari kajian literatur, artikel jurnal terkait dengan hal-hal tersebut, melakukan wawancara ke berbagai pihak dan maupun pakar pendidikan. Dan yang ketiga, dalam menyusun RPP, PBL, dan PJBL dengan pendekatan saintifik, penulis mempelajari terlebih dahulu komponen penyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Selanjutnya, dalam menyiapkan rencana evaluasi, penulis berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan-rekan sesama mahasiswa PPG, mengikuti arahan dosen pembimbing dan guru pamong, agar rencana evaluasi yang disusun bisa digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran berupa slideshow, menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, maka strategi yang digunakan yaitu memahami setiap langkah, ya, menghafalkannya, rileks dalam melaksanakan pembelajaran, tidak panik,
Karena panik bisa membuat kita lupa sintaks yang dilakukan. Bila diperlukan, bisa juga membawa RPP ke dalam kelas, sehingga apabila lupa sintaks bisa dibaca RPP-nya dengan sekilas. Selanjutnya, guru di zaman sekarang memang dituntut untuk menguasai TIPEK, yaitu teknologi, ya pedagogi, konten, dan knowledge atau pengetahuan, maka guru harus senantiasa belajar secara berkesinambungan, menambah wawasan dan pengetahuan tentang TIPEK, bisa dengan berdiskusi dan saling berbagi, dan belajar dengan rekan sejawat, atau bisa juga mengikuti pelatihan, seminar, atau MGMP. Selanjutnya, agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, diperlukan kesadaran dari guru bahwa guru bertindak sebagai fasilitator di dalam kelas. Selalu ingat agar tidak terlalu mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, gali potensi peserta didik, bimbing untuk berdiskusi, arahkan peserta didik, belajar menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau mengasosiasi atau mengeksplorasi dan mencoba, dan hingga terakhir itu bisa mengomunikasikannya. Agar setiap langkah dalam pembelajaran sesuai dengan rencana RPP, salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru yaitu mengelola waktu. Nah, oleh karena itu guru harus merancang waktu dalam RPP seefektif mungkin. Berikan batasan kepada peserta didik atau kelompok untuk berpindah dari langkah satu ke langkah lainnya agar waktu pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, penggunaan model PBL dan PJBL berbantu media elektronik dan web Kompasiana.com berbasis TIPEK dengan cara memberikan cara bagaimana mencari berita elektronik yang valid dan kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti menggunakan jurnal ilmiah, menggunakan Google Scholar, cara untuk membuat akun di Kompasiana.com, dan cara mengunggah artikel di web tersebut. Selanjutnya, pembuatan evaluasi peserta didik, guru dimampukan untuk menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian, serta pedoman penilaian, melakukan penilaian, mengolah nilai tersebut, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian sehingga bisa dilaporkan hasil penilaiannya dan memanfaatkan laporan hasil penilaian yang dilakukan baik aksi 1 ataupun aksi 2 sebagai hasil evaluasi. Selanjutnya, menggunakan mikrofon Bluetooth agar suara lebih terdengar di dalam Gimix, dan ketika berbicara, posisi guru harus stabil agar suara tidak terputus-putus. Berkoordinasi dengan baik terkait aksi yang dilakukan sehingga tantangan sebelumnya bisa diantisipasi dengan berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, rekan sejawat, dan peserta didik. Selanjutnya, dampak dari hasil dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yaitu langkah-langkah dari aksi yang telah dilakukan, penulis memberikan dampak yang positif dan besar terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran, terlihat dari hasil observasi kualitas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Sebelum melakukan aksi, rekan sejawat dan penulis menilai kualitas pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi memperoleh nilai hanya sebesar 60% dari segi keaktifan peserta didik di kelas. Namun setelah dilakukan aksi, kualitas pelaksanaan pembelajaran dari segi aktifan peserta didik meningkat menjadi 90%. Begitupun dengan hasil tes formatif yang menggambarkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah dilakukannya aksi, jumlah peserta didik mencapai KKM, yaitu penilaian kelompok mendapatkan, untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 86, kelompok 2 mendapatkan nilai 81, kelompok 3 mendapatkan nilai 95, kelompok 4 mendapatkan nilai 81, kelompok 5 mendapatkan nilai 81. Dan kelompok 6 mendapatkan nilai 91, itu termasuk ke penilaian untuk keterampilan kelompok. Dan untuk penilaian individu keseluruhan mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti peserta didik yang mendapatkan nilai di 81, ada Ananda sampai dengan Basar, kemudian nilai yang memperoleh 86 yaitu ada Aldan, Kesha, Lazika, Iswa, dan Novi. Untuk peserta didik yang mendapatkan nilai 91 yaitu Nura, Nazwa, Adila, Salwa, Delia, Aryadi, dan untuk peserta didik yang mendapatkan nilai 95 yaitu Safa, Zahwa, Destria, Novel, dan Satrio, serta Naila. Itu adalah nilai-nilai yang didapatkan peserta didik. Kemudian apakah hasil efektif atau tidak? Penulis mengatakan ya, tentu saja efektif karena terlihat jelas bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks editorial dan artikel, meningkat secara signifikan. Terlihat dari hasil penilaian peserta didik yaitu yang sudah melewati batas KKM yang tadi sudah dijelaskan atau disampaikan. Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari orang lain terkait
strategi yang dilakukan adalah memberikan apresiasi terkait pembelajaran di kelas, karena guru menggunakan mode pembelajaran PBL dan PJBL, karena peserta didik menjadi lebih bisa berpikir kritis dan kreatif. Khususnya peserta didik dimampukan untuk menggunakan gawai dan berita elektronik, sehingga memudahkan peserta didik untuk mencari padanan yang beragam untuk mencari informasi yang dibutuhkan seperti menggunakan web, berita elektronik untuk mengunggah hasil pekerjaan peserta didik di kompasiana.com. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kemajuan teknologi di era digital ini. Sedangkan respon dari peserta didik adalah mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran sehingga peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Kemudian peserta didik menjadi lebih mahir dalam menggunakan berita elektronik dan mendapatkan pengalaman baru untuk bisa mengunggah hasil kerjanya ke web kompasiana.com. Selanjutnya, faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Faktor keberhasilan dari strategi pembelajaran menggunakan mode PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik berbantu berita elektronik dan web antara lain. Pertama, faktor keberhasilan ini sangat ditentukan dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menggunakan mode pembelajaran yang inovatif, yaitu tadi PBL dan PJBL, faktor kesehatan dan kemauan. Jika guru dan peserta didik sehat dan saling memotivasi, maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan terganggu. Kemudian kesesuaian pembagian alokasi waktu di RPP tiap langkah dalam pembelajaran di kelas perlu diperhatikan, dan komposisi pembagian anggota kelompok yang heterogen, selanjutnya peserta didik yang aktif dan antusias menjadikan kegiatan proses pembelajaran di kelas berjalan lancar. Hal tersebut tentunya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan sintak dan berurut, sehingga peserta didik dapat memahami proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, penulis mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kemampuan menulis teks editorial dan artikel menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEC, yaitu menggunakan berita elektronik dan web. Selain itu, penulis juga bertambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah yang ada di kelas sendiri, kemudian mengeksplorasi penyebab-penyebab dari masalah tersebut, dan mengetahui menggunakan metode root cause analysis. Kemudian penulis juga jadi mengetahui bagaimana cara untuk melakukan wawancara yang baik menggunakan metode STAR berkat bimbingan dari dosen dan guru pamong. Bagaimana cara melakukan kajian literatur dari artikel jurnal, penulis juga jadi mengetahui bagaimana cara menulis atau menentukan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan sampai memilih masalah yang akan diselesaikan. Penulis juga jadi mengetahui cara menentukan solusi, cara mengeksplorasi alternatif solusi, cara menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif solusi. Kemudian penulis juga lebih mengetahui tentang cara menyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Penulis juga jadi mengetahui cara merancang rencana evaluasi, media penangkap, bahan ajar, dan sebagaimana lainnya. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan mode pembelajaran inovatif, yaitu PBL dan PJBL, dengan pendekatan saintifik, apalagi ditambah dengan pengalaman dan tambahan ilmu editing. Ini yang paling penting, editing video, karena hasil aksi praktik pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk video yang diupload di YouTube, sehingga guru juga ikut berperan serta dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis dengan TIPEC juga. Jadi siswanya pintar, gurunya juga harus pintar. Sekian presentasi dari saya.